Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kebudayaan Islam periode dinasti Umayyah di Andalusia. Dengan anggota kelompok kami, Sylvia Novia Amalia, NIM 2017401116, Sinta Nurhidayah, NIM 2017401117, Lailatul Ma'rifah, NIM 2017401119, dan Prima Trivianmansa, NIM 2017401144. Materi yang pertama, latar belakang munculnya dinasti Umayyah di Andalusia. Daulah Bani Umayyah di Andalusia didirikan oleh salah seorang keluarga Bani Umayyah yang berhasil meloloskan diri dari kerajaan orang-orang Bani Abbasiyah, yaitu yang bernama Abdurrahman. Selanjutnya, karena kemampuannya meloloskan diri ke Andalusia, ia diberi julukan Ad-Dakhil. Dalam perkembangan selanjutnya, Daulah Umayyah di Andalusia meneruskan usaha perluasan wilayah ke beberapa daerah di Eropa. Bukan hanya usaha perluasan wilayah saja yang mereka lakukan, melainkan juga pengembangan seni, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Hal ini bisa mereka lakukan karena daulah ini bisa bekerja sama dengan negeri-negeri tetangganya, termasuk Daulah Abbasiyah yang semulanya menjadi musuh mereka. Letak Andalusia yang berada di benua Eropa memungkinkan berkembangnya ilmu pengetahuan ke berbagai wilayah di Eropa. Perkembangan peradaban Islam di Andalusia. 1. Pada periode pertama, yaitu tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum terkendali akibat gangguan keamanan di beberapa wilayah. Karena pada masa ini adalah masa peletakan dasar, asas, dan invasi Islam di Spanyol. Hal ini ditandai dengan adanya gangguan dari berbagai pihak yang tidak senang kepada Islam. Sentralisasi kekuasaan masih di bawah Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Jadi pada periode pertama, ketika Islam datang ke Spanyol, ada beberapa orang yang tidak setuju dengan datangnya Islam, karena menurut mereka itu mengganggu. Nah, maka dari itu, politik negeri Spanyol belum terkendali, seperti itu. Periode kedua yaitu tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada masa ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amin, atau mungkin kita pernah mendengar nama Amirul Mukminin, yang berarti pemimpin, panglima, atau bisa juga disebut gubernur, tetapi tidak tunduk pada pusat pemerintahan Islam, yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi dan diberi gelar Ad-Dakhil, yang berarti yang masuk ke Spanyol. Dia adalah keturunan Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kerajaan Bani Abbas. Ketika Bani Abbas berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus, selanjutnya ia berhasil mendirikan dinasti Bani Umayyah di Spanyol. Pada masa umat Islam di Spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan, baik dalam bidang politik, peradaban, serta pendidikan. Abdurrahman mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar di Spanyol. Kemudian penerus-penerusnya yang lain seperti Hisham dikenal berjasa dalam menegakkan hukum Islam, dan Hakam dikenal sebagai pembaharu dalam bidang kemiliteran. Sedangkan Abdurrahman Al-Awsat dikenal sebagai penguasa yang cinta ilmu. Pada masa Abdurrahman Al-Awsat ini, pemikiran filsafat mulai masuk. Maka ia mengundang para ahli dari dunia Islam lainnya untuk datang ke Spanyol, sehingga kegiatan ilmu pengetahuan di Spanyol mulai semarak atau ramai. Pada periode ketiga yaitu tahun 912
sampai 1013 Masehi. Periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman ketiga yang bergelar An-Nasir sampai munculnya Muluk at-Tawaif atau bisa disebut raja-raja kelompok. Pada periode ini Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Pada periode ini juga umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyaingi Daulat Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman An-Nasir mendirikan Universitas Cordova. Sebelumnya juga, Abdurrahman pertama mendirikan Masjid Cordova, lalu Abdurrahman An-Nasir mendirikan Universitas Cordova. Perpustakaannya memiliki koleksi ratusan ribu buku. Hakam kedua juga seorang kolektor buku dan pendiri perpustakaan. Periode keempat yaitu pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pimpinan raja-raja golongan atau Al-Muluk at-Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Sivili, Toledo, dan sebagainya. Yang terbesar diantaranya adalah Abbadiyah di Sivili. Pada periode kelima yaitu tahun 1086 sampai 1248 Masehi, masa dinasti kecil. Pada periode ini terdapat suatu kekuatan yang masih dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabbitun pada tahun 1146 sampai 1235 Masehi. Dinasti Murabbitun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama di Afrika Utara yang didirikan oleh Yusuf ibnu Tashfin pada tahun 1062 Masehi. Ia berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Marrakesh. Ia masuk ke Spanyol atas undangan penguasa-penguasa Islam yang tengah mempertahankan kekuasaannya dari serangan raja-raja Kristen. Pada tahun 1143 Masehi, kekuasaan dinasti Murabbitun berakhir baik di Afrika Utara maupun di Spanyol dan digantikan oleh dinasti Muwahhidun. Dinasti Muwahhidun datang ke Spanyol di bawah pimpinan Abdul Mun'im sekitar tahun 1114 Masehi dan 1154 Masehi. Kota-kota penting umat Islam di Cordova, Almeria, dan Granada jatuh di bawah kekuasaannya. Untuk beberapa dekade, dinasti ini mengalami banyak kemajuan. Yang terakhir, periode ke-6 yaitu pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini, Islam banyak berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar pada tahun 1232 sampai 1492 Masehi. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Namun secara politik dinasti ini banyak berkuasa di wilayah yang kecil. Pada periode ini adalah akhir dari ekstensi umat Islam di Spanyol. Menurut Harun Nasution, pada sekitar tahun 1106 Masehi, boleh dikatakan tidak ada lagi umat Islam di daerah ini. Masa kejayaan dinasti Umayyah di Andalusia. Yang pertama, perkembangan kota dan seni bangun. Ketika Adahil berkuasa, Cordova menjadi ibu kota negara. Ia membangun kembali kota ini dan memperindahnya, serta membangun benteng di sekeliling kota dan istananya. Sepeninggal Adahil, Cordova terus berkembang dan menjadi salah satu kota terkemuka di dunia. Peninggalan Adahil yang kini masih tegak berdiri adalah Masjid Jami Cordova. Kebanggaan Cordova tidak lengkap tanpa 1. Al-Qasr Al-Kabir adalah kota satelit yang dibangun oleh Adahil dan disempurnakan oleh beberapa penggantinya. Yang kedua adalah Ar-Rushafah, adalah sebuah istana dikelilingi taman yang luas dan indah yang dibangun Adahil sebelah barat laut Cordova. Istana ini mencontoh bentuk istana dan taman Rushafah yang pernah dibangun oleh nenek moyangnya di Syria. Yang ketiga ada Masjid Jami Cordova, keempat jembatan Cordova, 5 Az-Zahrar. Yang keenam ada Al-Zahirah. Sebagaimana halnya Az-Zahirah dilengkapi taman-taman indah, pasar-pasar, toko-toko, masjid-masjid, dan bangunan umum lainnya.
Perkembangan Az-Zahirah begitu pesat sehingga pada satu sisinya kemudian berkembang dengan Cordova, sedang sisinya yang lain bersambung dengan Az-Zahra yang dalam perkembangan selanjutnya telah menjadi bagian depan kota Cordova. B. Perkembangan bahasa dan sastra Arab. Bahasa Arab masuk ke Andalusia bersamaan dengan masuknya Islam ke daratan itu. Sejalan dengan perkembangan bahasa Arab, perkembangan pula kesusastraan Arab yang dalam arti sempit disebut adab, baik dalam bentuk puisi maupun prosa. Di antara jenis prosa adalah kitab nah, tarasul maupun karta fisik lainnya. Menurut Amir Ali, orang-orang Arab Andalusia adalah penyair-penyair alam. Mereka menemukan bermacam-macam jenis puisi yang kemudian dicontoh oleh orang Kristen Eropa setelah Eropa Selatan. Di antara sastrawan terkemuka di Andalusia adalah Abu Amr Ahmad bin Muhammad bin Rabih, yang kedua Abu Amir Abdullah bin Syuhid, yang ketiga ada Ibn Hazm, orang penyair sufi, yang keempat Maluk At-Tawaif, dianggap penyair paling besar di Andalusia pada masa itu. Yang selanjutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Pemisahan Andalusia dari Baghdad secara politis tidak berpengaruh terhadap transmisi keilmuan dan peradaban antara keduanya. Banyak Muslim Andalusia yang menuntut ilmu di negara Islam belahan timur itu, dan tidak sedikit pula para ulama dari timur yang mengembangkan ilmunya di Andalusia. Kebanyakan umat Islam menganut miliki di mana besar pemikiran hukumnya adalah hadis. Perhatian Muslim Andalusia terhadap hadis Rasulullah amat besar pada waktu itu. Runtuhnya dinasti Umayyah di Andalusia. Yang pertama, konflik Islam dengan Kristen. Pada penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka sudah merasa puas dengan hanya menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen taklukannya dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional, asal tidak ada perlawanan bersenjata. Namun demikian, kehadiran Arab Islam telah memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Spanyol Kristen. Hal itu menyebabkan kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan antara Islam dan Kristen. Pada abad ke-11 Masehi, umat Kristen memperoleh kemajuan pesat, sementara umat Islam sedang mengalami kemunduran. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Kalau di tempat-tempat lain, para mukallaf diperlakukan sebagai orang Islam yang sederajat, di Spanyol, sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah di Damaskus. Orang-orang Arab tidak pernah menerima orang-orang pribumi. Setidak-tidaknya sampai abad ke-10 Masehi, mereka masih memberi istilah ghibat dan muawaladun kepada para mukallaf, suatu ungkapan yang dinilai merendahkan. Akibatnya, kelompok-kelompok etnis non-Arab yang ada sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Hal itu mendatangkan dampak besar terhadap sejarah sosioekonomi negeri tersebut. Hal ini menunjukkan tidak adanya ideologi yang dapat memberi makna persatuan, di samping kurangnya figur yang dapat menjadi personifikasi ideologi itu. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Di paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga lalai membina perekonomian. Akibatnya, timbul kesulitan ekonomi yang amat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan, karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk Al-Tawif muncul. Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Di antaranya juga disebabkan permasalahan ini. Yang kelima, keterpencilan.
Spanyol Islam bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendirian, tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Sekian pemaparan materi yang kelompok 5 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.